Perkenalkan, nama saya Dendi. Saya tinggal di Jakarta Selatan. 2022 ya, 2022 itu saya kena serangan jantung sumbatan 100%. Nah, selama ini saya sehat-sehat aja gitu ya. Makanya teman-teman jangan ketipu ya sama bentuk badan kita yang sehat. Tiap pagi pasti ngaca, bagus badannya. Belum tentu. Jadi meskipun kita sudah ada jaga pola hidup yang sehat gitu ya. Kemudian kita konsumsi berbagai macam healthy food seperti ini, jangan lupa harus tetap jaga pola makan, jangan sembarangan gitu ya. Karena itu yang saya lakukan. Saya merasa aman konsumsi gitu ya, tapi setiap kali saya ketemu makanan yang enak-enak, nggak bisa tahan gitu. Setiap kali ke Medan, pasti saya makan yang makanan yang halal semua, buat saya maksudnya. Ke Bali juga sama, ke Bali lagi gitu ya, pasti babi guling gitu ya, cam-cam apa segala macam, sikat semuanya gitu. Jakarta kalau lagi malam-malam martabak manis, nah itu kan nyari gara-gara semua namanya. Nah akhirnya saya juga lari-lari di pantai, di mana berapa kilo, nggak pernah ngos-ngosan teman-teman gitu, heran kan gitu. Jadi saya nggak pernah check up sama sekali gitu, merasa sehat gitu ya. Denial gitu, wah ngapain sih check up gitu. Ternyata itu satu saat pas kondisi badan lagi ngedrop, jadi pas lagi bersih-bersih rumah gitu ya, ternyata belum makan dari pagi sampai jam 3 gitu ya. Kemudian saya minum RS. Nah dari situ tiba-tiba nafas ini kayak kurang gitu loh. Bukan sakit, bukan sesak, kayak nggak puas nafasnya, kayak nggak puas lah gitu sepertinya. Itu 2 jam, nggak ngos-ngosan juga. Akhirnya 2 jam, bibir saya udah pucat, itu akhirnya ke dokter. Nah pas di dokter dicek, oh ini asam lambung, gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, orang ini jalannya hampir nggak sama gitu. Terus kemudian dicek CT scan paru-parunya, oh ternyata ada bakteri. Nah, dokternya bilang, bapak pernah dirawat ya berapa minggu di rumah sakit? Juga saya bilang nggak pernah. Oh ada bakteri dari rumah sakit ya, dia bilang gitu. Jadi bakterinya memang yang ditularkan biasanya kalau kita berada di rumah sakit yang agak lama gitu ya. Nah karena bakteri itu akhirnya paru-paru saya ada flek. Jadi kapasitas oksigennya berkurang yang masuk ke jantung saya gitu, ke badan saya gitu. Nah akhirnya pas dicek detak jantungnya dan jantung, oh yang pas saya tanya ini COVID, bukan katanya, ini bakteri lain gitu. Nah terus di EKG dicek jantungnya, loh ini kok kayak tanda-tandanya ada penyumbatan ya. Saya kan nggak percaya gitu, wah mana mungkin, ini harus dikateter, nggak mau saya bilang gitu. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lebih dekat, di tempat dekat rumah adik saya supaya ada yang mantau gitu ya. Bener ya, pas dicek di sana di kateter, dokternya langsung melotot marah-marah gitu ya. Pak, bapak sudah tersumbat 100% gitu di 2 tempat dan gitu. Terus kemudian saya diam aja. Terus kemudian dia bilang ini, dan ini sudah lama katanya seperti itu, tersumbat. Dan baru ketahuan bahwa pembuluh darah jantung yang sebelah kanan saya dari saat kecil ternyata sudah cacat, kerdil gitu ya. Jadi nggak dominan ngalirin darah ke jantung saya. Yang nyuplai darah ke jantung itu cuma yang kiri satu-satunya. Dan jalur satu-satunya itu yang tersumbat 100% ada di 2 tempat. Jadi dari mana jalan darahnya gitu? Nggak ada dia. Nah makanya dia dokter bilang kalau ini bisa ditembus, karena ini udah keras ya, udah panjang, udah lama sumbatannya. Jadi kalau misalnya pas lagi kateter untuk mau disorok-sorok nggak bisa tembus, ya udah nggak usah dipasang ring gitu. Nah, tapi dia bilang gitu, ini banyak banget gitu ya, di samping-samping ini tumbuh pembuluh darah baru, dokter bilang. Jadi terjadi regenerasi sel. Nah, ini puji Tuhan ya, kemurahan Tuhan, saya bisa hidup, saya bisa bersaksi sampai saat ini, dikasih kesempatan hidup yang kedua. Jadi ternyata saya sebelumnya memang sudah rutin konsumsi usus variasi, tapi cuma satu-satu untuk maintain aja gitu. Tapi ternyata itu juga membantu. Jadi ingat teman-teman, pepatah sedia payung sebelum hujan itu berlaku juga untuk kesehatan kita. Ya, jangan merasa sehat, nggak butuh nih. Nanti aja mahal lagi harganya, ngapain mau minum sekarang gitu kan. Tapi itulah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ternyata gitu ya. Sama seperti saya, seperti itu. Nah akhirnya ada dokter juga yang bilang, kasus kayak kamu ini ada yang kekuatan proses regenerasi sel tubuhnya yang bagus gitu, jadi cepat gitu, seperti itu. Tapi tetap yang selamat tuh dikit hasilnya, kecil dia bilang gitu. Ada yang gitu, tapi karena dia regenerasi sel yang nggak keburu, kurang cepat gitu, akhirnya meninggal juga beberapa saat kemudian orang yang seperti itu. Nah jadi yang mau saya sampaikan bahwa tetap ya kita harus jaga pola hidup sehat seperti itu.